Lihat bajumu itu sudah kusut dan jelek. Memangnya kamu itu gak punya baju yang lebih bagus lagi apa? Dasar miskin, cuman bisa bikin malu kami aja. Malam itu, seorang pria datang ke acara bukber alumni dengan baju putih bernoda dan sandal yang masih basah terkena hujan. Tidak ada yang menyambutnya dengan hangat. Tatapan sinis langsung mengarah padanya sejak pertama melangkah masuk. Tawa kecil mulai terdengar. Semakin ia diam, semakin banyak yang merendahkannya. Mereka mengira pria sederhana itu tidak pantas duduk di restoran mewah bersama mereka. Sampai akhirnya, tagihan besar datang ke meja, semua mata langsung menatap ke arahnya, menunggu satu momen yang akan mempermalukannya di depan semua orang. Namun, beberapa detik kemudian, suasana mendadak berubah total ketika seorang pria berseragam rapi datang menghampirinya, lalu menundukkan kepala dengan penuh hormat di hadapan pria yang sejak tadi dihina itu. Sahabat semua, sebelum kita lanjutkan ceritanya, tuliskan dulu di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga sahabat yang like, share, dan menonton video ini sampai habis, saya doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dilunaskan hutang-hutangnya, serta dikabulkan segala hajatnya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota yang selalu sibuk menjelang Ramadan, hujan turun sejak sore hingga malam. Jalanan licin, lampu-lampu kota memantul di genangan air, dan orang-orang berlalu lalang mencari tempat berteduh. Di salah satu restoran paling mewah di pusat kota, acara buka bersama alumni SMA Angkatan 2008 sedang berlangsung meriah. Tawa memenuhi ruangan VIP. Aroma makanan mahal bercampur suara gelas yang saling beradu. Semua terlihat sempurna. Semua, kecuali ketika pintu restoran terbuka perlahan. Seorang pria masuk dengan langkah pelan. Kemeja putihnya kusut dan penuh noda kecoklatan di bagian lengan. Celana hitamnya sedikit basah terkena hujan. Sandal sederhana yang ia pakai meninggalkan bekas air di lantai marmer restoran. Beberapa kepala langsung menoleh. Lalu suasana mendadak menjadi canggung. Itu siapa ya? Bisik seorang wanita sambil menahan senyum. Kayaknya salah masuk deh. Alumni kita emang ada yang begini. Pria itu hanya tersenyum kecil. Namanya Arman. Dulu saat sekolah, Arman dikenal sebagai siswa pendiam. Tidak populer, tidak kaya, dan jarang ikut nongkrong. Ia lebih sering membantu ibunya berjualan gorengan sepulang sekolah. Malam itu, Arman datang karena undangan reuni yang sudah lama ia pikirkan. Sudah bertahun-tahun ia tidak bertemu teman-temannya. Namun baru beberapa langkah masuk, rasa hangat yang ia harapkan tidak pernah datang. Yang muncul justru tatapan merendahkan. "Man, serius lu datang pakai sandal?" kata Bimo sambil tertawa kecil. Yang lain ikut tersenyum sinis. Arman menunduk sebentar melihat sandalnya yang basah. "Saya kehujanan tadi di jalan," jawabnya tenang. "Tapi kan ini restoran mahal, bro," celetuk yang lain. "Minimal sepatu lah." Beberapa orang tertawa. Tidak ada yang benar-benar menyuruh Arman pergi, tapi semua perlakuan mereka seolah mengatakan, "Kamu tidak cocok di sini." Arman tetap duduk di kursi paling ujung, sendirian. Pelayan datang membawa menu, tapi tidak banyak yang mengajaknya bicara. Bahkan saat foto bersama, ada yang bercanda. Jangan depan-depan dong, nanti dikira sopir online." Tawa kembali pecah. Arman hanya tersenyum tipis. Ia tidak marah, tidak membalas, tidak juga pergi. Sementara itu, teman-temannya mulai sibuk pamer kehidupan masing-masing. "Aku sekarang pegang proyek properti. Gue baru beli mobil Eropa kemarin. Perusahaanku buka cabang baru." Semua berlomba terlihat sukses. Dan setiap kali Arman diam, mereka semakin yakin bahwa hidup pria itu pasti gagal. Seorang wanita bernama Clara menatap Arman dengan rasa iba bercampur malu. "Man, sekarang kerja di mana?" tanyanya hati-hati. Arman mengangkat wajah. "Masih kerja biasa." "Kerja apa?" "Ngurusin beberapa usaha kecil." Jawaban itu justru membuat beberapa orang tertawa lagi. "Usaha kecil," katanya. "Jualan online paling."
Ya nggak apa-apa sih, yang penting halal. Kalimat terakhir terdengar seperti kasihan, bukan menghargai. Azan maghrib berkumandang, mereka berbuka bersama. Makanan mahal memenuhi meja, wagyu steak, seafood premium, dessert impor. Namun Arman makan sederhana dan pelan. Sesekali ia melihat hujan di luar jendela. Tidak ada yang tahu sebenarnya sebelum datang ke restoran itu. Arman baru saja turun langsung membantu korban banjir di pinggiran kota. Baju putihnya kotor karena mengangkat karung bantuan dan mengevakuasi warga. Ia bahkan hampir batal datang. Namun karena menghargai undangan teman lama, ia tetap datang, meski belum sempat pulang mengganti pakaian. Acara terus berjalan. Semakin malam, obrolan berubah menjadi saling sindir halus. Bimo yang sejak tadi paling vokal akhirnya berkata keras sambil tertawa. Nanti bilnya jangan dibagi rata ya, kasihan beberapa orang. Ucapan itu jelas mengarah pada Arman. Beberapa orang tertawa makin keras. Arman hanya minum air putih. Lalu tak lama kemudian, pelayan datang membawa map hitam berisi tagihan. Suasana langsung sedikit hening. Bimo membuka isi tagihan dan matanya membesar. Buset, 38 juta? Gila juga. Beberapa mulai saling pandang. Karena sejak awal semua memesan seenaknya. Minuman mahal, tambahan menu premium, bahkan ada yang bungkus makanan. Ya udah patungan aja. Namun ketika nominal mulai dihitung, banyak yang mendadak pura-pura sibuk. Aduh, aku transfer besok ya. Kartu aku limit. Tadi aku udah bayar parkir valet. Situasi mulai tidak nyaman, dan entah kenapa, semua mata perlahan mengarah pada Arman. Tatapan mereka sama, menunggu. Menunggu momen memalukan itu terjadi. Mungkin mereka berharap Arman berkata tidak punya uang. Atau mungkin mereka ingin melihatnya dipermalukan di depan semua orang. Bimo tersenyum miring. Gimana Man? Aman kan? Beberapa menahan tawa. Arman menatap tagihan itu sebentar. Lalu baru saja ia hendak berbicara. Pintu ruangan terbuka. Seorang pria berseragam rapi masuk dengan langkah cepat. Jas hitamnya basah sedikit terkena hujan. Di dada kirinya terpasang pin emas bertuliskan General Manager. Pria itu langsung menghampiri Arman. Dan detik berikutnya, ia menundukkan kepala dengan sangat hormat. Maaf Pak Arman, katanya sopan. Saya baru tahu Bapak datang malam ini. Seluruh ruangan mendadak diam. Tidak ada suara sendok. Tidak ada tawa. Manajer itu melanjutkan. Semua ruang utama sebenarnya sudah kami siapkan sejak sore sesuai instruksi kantor pusat. Tapi staf kami bilang, Bapak memilih tetap bergabung dengan teman-teman alumni. Wajah semua orang berubah bingung. Bimo bahkan masih memegang tagihan dengan tangan gemetar kecil. Manajer itu lalu berkata lagi, dan untuk tagihan malam ini, sudah diselesaikan seluruhnya atas nama Bapak, Sunyi. Benar-benar sunyi. Apa? Bisik seseorang pelan. Manajer itu menoleh sopan ke seluruh meja. Mungkin Bapak Ibu belum tahu. Pak Arman adalah pemilik grup perusahaan yang menaungi restoran ini. Jantung semua orang seperti berhenti sesaat. Clara menutup mulutnya, tak percaya. Sementara Baimo perlahan pucat. Manajer tadi kembali bicara dengan hormat. Selain restoran ini, beliau juga pemilik beberapa hotel dan yayasan sosial di kota ini. Semua mata kini memandang Arman dengan cara berbeda. Namun Arman tetap tenang. Tidak ada senyum sombong, tidak ada balas dendam. Ia hanya berdiri perlahan. Kalian jangan salah paham, katanya lembut. Saya tetap Arman yang dulu. Tak ada yang berani menyela. Arman menatap satu persatu wajah teman-temannya. Bedanya, hidup mengajarkan saya satu hal. Ia berhenti sejenak. Orang yang benar-benar besar tidak pernah sibuk merendahkan orang lain. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Bimo menunduk. Yang tadi tertawa, kini tidak mampu menatap wajah Arman. Lalu, Clara memberanikan diri bertanya pelan. Man, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Arman tersenyum kecil. Karena saya datang ke sini bukan untuk dipuji. Ia melihat baju kotornya sendiri.
Saya cuman habis dari lokasi banjir. Ada warga yang lebih butuh perhatian daripada penampilan saya malam ini. Tidak ada lagi yang bisa berkata-kata. Mereka yang tadi sibuk memamerkan kekayaan mendadak merasa kecil, karena pria yang paling sederhana di ruangan itu ternyata memiliki segalanya. Dan lebih dari itu, ia memiliki hati yang tidak mereka punya. Arman mengambil sandal basahnya, lalu bersiap pergi. Sebelum keluar ruangan, ia berhenti sebentar dan berkata, "Semoga setelah malam ini, kita belajar bahwa harga seseorang tidak pernah ditentukan dari pakaian yang ia pakai." Setelah itu, ia melangkah pergi. Pintu tertutup perlahan, dan untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada satupun yang berani tertawa lagi.